Halo, akhirnya jawaban dari Klik Daily sudah terkuak. Siapa yang memegang hak siar Piala Dunia 2022 untuk di Indonesia? Bersama gua Felix di Analisis Santai hari ini. Gua akan bahas uh, bahwa kita sudah tahu ya hasil dari pemilihan hak siarnya sudah ketahuan. Klik Daily memberikan hak siar untuk Piala Dunia 2022 kepada MTech Group. Itu grup yang menaungi SCTV dan juga Indosiar. Um, dan juga dengan platform OTT mereka itu video.com yang juga ada Champions TV dan juga O Channel. Dan sebenarnya ini bukan bukan pertama kali untuk khususnya teruntuk untuk SCTV yang menayangkan Piala Dunia, karena mereka sudah menayangkannya tahun 2006. Terakhir itu pas gue ingat banget karena gue juga pernah udah nonton juga itu Itali yang juara ngalahin Prancis dari penalti 5-3 waktu itu sama yang penentu golnya Fabio Grosso. Nah, uh, mungkin gue agak akan sedikit ngebahas ini ya, mungkin nggak ada yang reaksi soal hasil pengundian hak siar ini ya. Ya, gue pribadi ya sebagai penonton setia di MNC Group, itu gue sebenarnya agak kecewa sih. Kenapa? Karena gue sempat berekspektasi juga kalau MNC akan melanjutkan sukses mereka ketika Euro kemarin dengan menayangkan Piala Dunia 2022. Tapi memang balik lagi sih, ini kan juga soal masalah strategi dan juga masalah pilihan juga ya. Karena kalau gua melihat nih, sepertinya tahun ini MNC Group pelakunya RCTI mungkin akan lebih berfokus kepada timnas. Jadi mungkin kayaknya mereka akan lebih memilih untuk nyari Asian Games atau SEA Games, juga AFF, pokoknya yang benar-benar serba berfokus ke timnas. Ya untuk memberi dukungan kepada timnas kita juga. Bukan berarti Piala Dunia kesampingan, enggak. Justru di Piala Dunia Qatar yang katanya awal pemilihannya udah bermasalah, prosesnya juga udah bermasalah kayak gini, kita juga nggak bisa mengesampingkan karena uh, kan baru ada 15 negara nih termasuk tuan rumah yang baru lolos. Masih ada sekitar 17 lagi, 17 lagi yang bakalan menyusul minggu depan ya, di kualifikasi minggu depan. Dan gue akan bikin reviewnya juga, review dari hasil pertandingannya semua yang belum bisa gue tonton. Dan juga mungkin yang harus gue cermati juga adalah uh, banyak yang akan bertanya komentatornya gimana nih, kan kita tahu Indonesia kan terakhir Copa America pakai bahasa Indonesia kan, sama Valentino, sama Rensu, sama Stuart Henry. Nah, kalau berdasarkan regulasi FIFA, FIFA hanya memberikan komentari bahasa tertentu itu hanya kepada beberapa wilayah, yaitu MENA itu Middle East North Africa, itu udah pasti dipegang sama yang bahasa Arab ya, yang bahasa Arabik itu akan dipegang oleh Bein Sports MENA. Lalu kemudian yang USA itu Bein Sport USA, nanti siarnya juga akan diambil oleh Fox Sport. Bein Sport Indonesia juga kabarnya juga akan ambil, tapi pasti akan pakai yang bahasa Inggris. Lalu kemudian Eropa juga pasti akan pakai bahasanya masing-masing, ada bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugal. Jadi nggak semua bisa. Terus benar-benar komentator yang terlisensi dan terregistrasi resmi di FIFA yang bisa menggunakan play by play berbahasa masing-masing wilayah. Makanya itu Indonesia kan tidak terdaftar. Jadi sayang sekali ya. Mungkin kita tidak akan mendengar suara Bung Valentino di Piala Dunia 2022, tapi mungkin bagi sebagian akan menguntungkan karena nggak akan ada suara-suara yang karena yang bakal ada demo mute massal, nggak akan ada sampai kayak gitu. um, ya gue harus fair, gue ngucapin selamat untuk MTech berhasil meraih hak siar ini. Dan ya gue berharap sih memang, dan kita tahu harga hak siar Piala Dunia kan semakin tahun akan semakin tinggi. Jadi kita lihat nih 2026 semoga benar-benar MNC kembali lagi mengambil alih, karena menurut gue home-nya Piala Dunia memang harus seperti MNC sih. Ya, tapi untuk kali ini kita kasih ke MTech kesempatan mereka yang kedua juga untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2022. Ya menyusul kesuksesan mereka menyelenggarakan Olimpiade, Copa America, terus sekarang UCL sama misalnya Europa League sama
Liga Inggris, juga Liga 1. Jadi ya mereka udah untung dari situ bisa ngambil hak siar menang dari Klik Daily, ya udah mereka dapat, terus udah banding sama nanti Piala Dunia U20 tahun depan. Ya we'll see lah, kita lihat nanti akan seperti apa, apakah siarannya akan benar-benar berkualitas atau bahkan bisa jadi. Tapi gue kasih opsi deh, kalau kalian misalkan tidak mau nonton dari Impact, ada opsi lain yaitu Bein Sports. Kalau nggak salah kan Bein Sports ini kan Piala Dunia di Qatar, pasti Bein Sports bakal siarin. Terus Fox Sport, Fox Sport USA, itu kalian cari cari sendirilah bisa dapat di mana, soalnya kan di Asia Tenggara sama Hong Kong udah nggak bisa pakai Fox Sport. Ya kalian cari-carilah bakal dapatnya di mana. Gue nggak bisa ngasih linknya, bahaya. Lalu uh, ya terakhir ya pakai video. Video bisa tonton di video.com lewat Champions TV, itu aja sih. Dan juga kualifikasi kan masih berjalan nih, gue ini sedikit ya. Jadi minggu depan akan dimulai kembali kualifikasi, itu di start di tanggal 24 Maret 24 Maret sore itu dari zona Asia, lanjut malamnya ke zona Eropa, paginya langsung zona Amerika 2 CONCACAF, baru malam berikutnya adalah zona Afrika. Ada beberapa pertandingan yang akan di hold, salah satunya di zona Eropa. Zona Eropa akan di hold pertandingan Ukraina sama Scotland, itu karena Ukraina tidak siap untuk bertanding melawan Scotland karena situasi perang yang masih berlanjut. Sementara Polandia sudah pasti lolos ke final Pet B karena Rusia sudah dilarang untuk sudah di-ban dari aktivitas sepak bola internasional oleh UEFA dan FIFA. Jadinya mereka tidak akan ikut serta di playoff kali ini. Tinggal nunggu pemenang antara Ceko dan Swedia. Ceko dan Swedia kalau nggak salah akan tetap berlangsung. Kalau nggak salah Ceko sama Swedia akan tetap berlangsung, akan tetap berjalan seperti biasa, sama halnya dengan Wales dan Austria. Jadi cuma Ukraina Skotlandia baru akan dilangsungkan di bulan Juni. Ya diharapkan Juni sudah mulai tidak ada perang lagi di Ukraina sehingga bisa dilanjutkan. Setelah itu baru nanti mau nggak mau pemenang antara Wales dan Austria harus menunggu sampai 3 bulan untuk penyelesaian kualifikasi mereka berbarengan dengan para pemenang dari playoff interkontinental. Untuk pengundian putaran final kapan? Pengundian putaran final akan diadakan pada tanggal 1 April. Nanti bisa dilihat di FIFA TV, di YouTube. Itu juga nanti akan diundi berdasarkan hasil dari peringkat ranking FIFA terakhir untuk semua tim yang sudah lolos. Ya, dan termasuk juga beberapa tim yang hampir pasti lolos akan dilihat rankingnya paling mendekati berapa. Untuk itu ini udah oke buat gue, itu aja. Sekali lagi selamat untuk Impact dan ya semoga sukses dalam menyiarkan Piala Dunia 2022. Kita menantikan tayangan berkualitas, kita menantikan sebuah sajian sepak bola yang bermutu di tengah persiapan kita menuju endemi, dan semoga nanti di Piala Dunia 2022 which akhir tahun ini kita bisa nobar lagi bareng-bareng, bisa nobar sama teman-teman. Ya itu yang kita harus bisa. Amin amin amin. Itu aja dari gua, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan share. Bersama gua nanti kita akan membahas banyak hal dengan sederhana dan mendalam. Oke, thanks for watching.